Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, dimanapun Anda berada. Sebuah video yang amat mengejutkan sekali dengan sebuah judul PBNU adakan acara resmi debat nasab Habaib Ba'alwi. Khusus RA versus Kiai Imad. Setelah saya melihat dan menyimak, melihat dari judul video tersebut, lalu saya klik. Dan ternyata apa yang telah dibahas, diungkapkan ini cukup menarik sekali ya untuk kita dengarkan bersama. Dan ya, saya dapatkan dari channel beliau ya, Kiai Haji Dawam Mu'alim ya kalau tidak salah. Dan mari kita saksikan, kita simak sampai akhir dan jangan lupa agar supaya dipahami ya. Jadi jangan gagal paham atau salah paham ya terkait video yang akan kita saksikan ini. Bagaimana dan seperti apa? Tentu dengan penuh tanda tanya, maka mari kita saksikan bersama. Oke, sebelum kita putarkan videonya, kita intro terlebih dahulu. Oke. PBNU adakan acara resmi debat nasab Habaib Ba'alwi khusus antara Robitoh Alawiyah versus Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan. Karena PBNU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang selama ini menerima para Habaib Ba'alwi dianggap sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Maka sudah seharusnya pengurus besar Nahdlatul Ulama merespon dengan cara segera mengadakan acara resmi debat terbuka antara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan dengan pihak Robitoh Alawiyah. PBNU harus bisa adil dan bijaksana, berada di tengah-tengah, tidak memihak salah satu. PBNU segera mengadakan acara resmi debat terbuka. Karena jika pengurus besar Nahdlatul Ulama yang mengadakan acara debat, maka mampu mengalahkan acara debat resmi yang diadakan oleh kampus-kampus di universitas manapun. Karena memang pengurus besar Nahdlatul Ulama ini memiliki banyak sekali kampus-kampus. Jadi banyak sekali universitas-universitas maupun perguruan tinggi yang miliknya Nahdlatul Ulama. Sehingga apabila pengurus besar Nahdlatul Ulama segera merespon, menanggapi tentang gaduh dan kisruhnya masalah debat nasab Habaib Ba'alwi, PBNU harus segera bertindak. Dua kubu segera dipanggil, diundang, diadakan debat secara resmi dan terbuka. Namun pihak PBNU sebelumnya harus membentuk tim independen yang khusus untuk mengadakan penelitian tentang nasab Habaib Ba'alwi. Karena di dalam PBNU sendiri dan NU-NU yang ada di wilayah maupun NU yang ada di cabang, di MWC dan sampai ke ranting, banyak sekali kader-kader NU yang mumpuni. PBNU harus membentuk tim khusus independen yang khusus untuk mengadakan penelitian tentang nasab Habaib Ba'alwi dan harus difasilitasi, dibiayai. Kitab-kitab, berbagai macam kitab, mulai tahun misalnya mulai tahun 200 Hijriyah, kemudian tahun 300 Hijriyah, 400 Hijriyah, 500 Hijriyah sampai tahun sekarang ya, ini semuanya dicari. Jadi kitab-kitab yang membahas tentang nasab, membahas tentang tarikh, membahas tentang buldan, membahas tentang negara, membahas tentang politik yang berkaitan dengan sejarah, tarikh dan nasab, maupun manuskrip-manuskrip yang ada di mana-mana, ini dikumpulkan oleh tim khusus dari pihak PBNU. Jika PBNU memang ingin bertindak adil seadil-adilnya, adil dan bijaksana, tidak berpihak dari salah satunya. Jadi PBNU harus bertindak di tengah-tengah. Dalam hal ini yaitu Rais Am
Rais Am PBNU dan juga ketua umumnya, ketum PBNU. Ini harus segera membentuk tim. Nah, tim ini harus mengadakan penelitian khusus tentang nasab Habaib Alwi, apakah tersambung atau terputus. Nah, kalau bisa tim ini dibagi dua. Tim ini dibagi dua, misalnya nih, ada yang mengumpulkan manuskrip, ada yang mengumpulkan kitab-kitab, ada yang mengumpulkan berbagai macam bukti dan data. Kemudian dikasih waktu misalnya berapa bulan. Setelah itu, maka kedua kubu dipanggil, diadakan debat secara terbuka. Inilah yang harus diambil, langkah yang harus diambil oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jangan diam saja. Rakyat kisruh, gaduh, malah membuat hal-hal yang menambah keresuan kepada masyarakat. Masyarakat kacau karena hanya di dalam NU saja para Habaib Alwi ini dihormati, dianggap sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Kalau di Muhammadiyah nggak kita bahas karena Muhammadiyah nggak mengakui para Habaib sebagai dzurriyyah Nabi. Di Persis Persatuan Islam juga nggak kita bahas. Karena Persis itu nggak mengakui para habaib sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Apalagi orang-orang Wahabi sudah nggak mengakui karena memang dari dulu sudah terindikasi begitu, dikejar-kejar oleh Wahabi, sehingga jelas sekali bahwa di Wahabi sudah nggak membahas masalah ini. Nah, masalahnya ini di NU. NU ini kan sebagai tempat yang empuk, tempat yang subur bagi para habaib untuk mengadakan apapun acara di dalam warga Nahdien maupun Nahdiyah. Oleh sebab itulah pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam hal ini adalah Rais Amnya PBNU dan juga ketua umumnya PBNU jangan diam saja. Mari segera bentuk tim independen untuk khusus mengadakan penelitian tentang nasab Habaib Alwi. Kemudian setelah itu diagendakan lagi akan mengadakan debat terbuka. Nah, tatkala debat terbuka, maka diharapkan nih kubunya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ditentukan siapa-siapa. Misalnya ada 10 orang, misalnya. Kemudian dari kelompoknya Rabithah Alawiyah 10 orang. Dan kelompoknya Rabithah Alawiyah ini kalau bisa khusus orang-orang yang memang menyandang gelar Habaib. Jangan orang-orang yang di luar. Ini kan aneh. Lawang yang dipermasalahkan itu nasab para Habaib Alwi, tapi ternyata para Habib Alwi ini memiliki jago-jago dari putra-putra pribumi. Jadi menyewa jago begitu, jago-jago bayaran. Ini kan aneh. Jadi sekali lagi syaratnya nih debat terbukanya itu antara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan melawan kubunya Rabithah Alawiyah. Nah, yang menjadi panitia adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama yang duduk di tengah-tengah. Jadi adakan debat mungkin bisa sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau yang mengadakan acara itu PBNU, insya Allah akan dibantu oleh berbagai banyak pihak. Pihak manapun akan membantu dana. Kalau memang pengurus besar Nahdlatul Ulama ini mau bertindak secara adil dan bijaksana, tidak memihak sana, memihak sini. Jadi pengurus besar Nahdlatul Ulama ini harus mampu bersikap adil, arif dan bijaksana. Dan kemudian umumkan bahwa PBNU akan mengadakan acara debat terbuka tentang nasab Habaib Alwi. Maka insya Allah banyak sekali saudagar-saudagar para pejabat yang akan bondong-bondong membantu dana karena acaranya akan dibuat besar begitu. Demikian, semoga ini direspon oleh PBNU dan semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab. Sudah kita saksikan bersama seperti apa atau bagaimana ya pembahasan yang ada di dalam video yang baru kita saksikan. Dan tentu hal tersebut juga perlu ya untuk kita ketahui bersama. Dan kalau kita lihat ya di deskripsi dari video yang baru saja kita dengarkan ya, itu terdapat sebuah tulisan PBNU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang selama ini menerima para Habaib Alwi
dianggap sebagai pilihan Nabi, maka sudah seharusnya PBNU merespon dengan cara segera mengadakan acara resmi debat terbuka antara Kiai Mat PKK dengan pihak Robitoh Alawiyah. Karena jika PBNU yang mengadakan acara debat, maka mampu mengalahkan acara debat resmi yang diadakan oleh kampus di universitas manapun. Namun pihak PBNU sebelumnya harus membentuk tim independen khusus untuk mengadakan penelitian tentang nasab habaib Ba'alwi. Tentu kita, untuk teman-teman sekalian ya, dengan penuh harapan agar supaya di dalam hal ini ya hasilnya memuaskan seperti itu. Artinya memuaskan itu ya menghasilkan sebuah hasil yang mantap lah seperti itu. Nah, itu ya harapan kita tentunya. Dan juga dalam hal ini ya kita sudah menyaksikan, saya rasa dari video tersebut bagaimana maksudnya. Dan tolong agar supaya ini tidak digagal pahami ya. Apakah akan ada perdebatan atau bagaimana? Ya intinya kita ya menginginkan seperti itu ya, menginginkan bahwa polemik nasab ini ya yaitu mendapatkan pencerahan, sikap yang tegas begitu ya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mungkin ini saja yang dapat saya kemukakan. Kurang lebihnya jika ada kekeliruan, kesalahpahaman dari narasi, dari ungkapan yang telah saya kemukakan, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi jika ada kekeliruan, kesalahpahaman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.